Terima kasih ya Abba ya Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang tidak pernah berubah kasih setianya, kebaikannya, perlindungannya kepada kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendak di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari rezeki yang menjadi bagian kami rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk untuk memberikan pinjaman memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, banyak bangsa, sedangkan kami sendiri kami tidak punya pinjaman. tidak punya pinjaman. Cukup untuk Cukup menjadi saksi menjadi Tuhan, saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk waktu yang indah ini. Kembali kami akan membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, senang sekali. Hari ini adalah hari ke-6 kita mengikuti puasa raya selama 40 hari ya. Tepatnya hari ini adalah Selasa 12 Maret 2024 dan kita akan kembali dilayani oleh hambanya yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu ya. Silakan Ibu Jem, waktu dan tempat untuk Ibu Jem. Ya, dalam masa-masa puasa ini biarlah daging kita ini semakin kehilangan kekuatannya ya, tapi roh kita semakin menyala. Firman Tuhan pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia dengan satu tema, jangan biarkan pelita Tuhan padam. Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, Tuhan itu mau kita andalkan Tuhan sepenuhnya. Karena dia Tuhan yang tidak pernah berubah untuk selamanya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ya. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh membangun manusia roh kita. Salah satunya yaitu dengan kita berpuasa, mematikan daging kita. Latihlah dirimu dari hari ke hari. Kita harus mengalami Tuhan, maka pasti hidup kita akan diubahkan. Kita lihat, saya pernah sampaikan minggu lalu bahwa Sakyus pertama ketemu Tuhan, dan dia berkata, hartaku akan kujual untuk orang miskin, dan yang kuperas aku ganti 4 kali lipat. Itu satu prinsip yang luar biasa ya, karena ada satu pengalaman pribadi bersama Tuhan sehingga ada perubahan yang terjadi. Saudara, kita lihat kadang-kadang orang Kristen ribuan ya di gereja ya, ribuan di gereja tiap minggu. Tapi masalahnya apakah kita mengalami
perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kalau doa pagi saudara di Indonesia, di salah satu gereja di Indonesia, doa paginya itu yang datang tuh ribuan, saudara. Orang antri jam 4 pagi itu antri, saudara. Sudah masuk, sudah berjubel-jubel. Tapi ya itu yang saya rindukan, apakah semuanya ini berjumpa dengan Tuhan. Saudara, orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu pasti mengalami revival. Pasti hidupnya berubah, keinginannya berubah, pikirannya berubah, rencananya berubah, tindakannya berubah. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam dia, saudara. Kita akan memikirkan pikiran yang di atas. Orang belum bisa mengalami pikiran yang di atas kalau akal budimu belum pernah diperbarui. Karena itu Roma 2 ayat 12 berkata, perbarui akal budimu. Setingginya langit dan bumi, demikianlah pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Sehingga apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara, yang perlu sekali kita bangun yaitu manusia roh kita. Untuk berjumpa dengan Tuhan, kita harus membangun manusia roh kita. Karena Tuhan itu adalah roh. Amsal 20 ayat 27 seperti yang saya katakan tadi, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Di sini roh manusia, roh ini dikatakan kalau di dalam penerjemahan yang sesungguhnya dikatakan roh ini setara dengan nafas hidup Allah. Ya. Itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kalau pelita Tuhan itu dalam hati kita ini redup atau padam, tidak mungkin kita Tuhan bisa melihat isi hati kita. Saudara, jangan heran kita sering tertipu sehingga hidup kita tuh gelap. Kita mempunyai keinginan lain di luar rencana Tuhan. Saudara, tapi kalau kita membiarkan spirit kita, roh kita ini on fire, menyala-nyala, maka bagi Tuhan mudah untuk menyelidiki hati kita. Tuhan mudah untuk menyadarkan kita. Kalau kita salah, oh kamu salah. Kamu harus ini, kamu salah. Itu mudah bagi Tuhan. Tapi kalau kita tidak on fire, ini hati kita ini redup, pelita Tuhan ini redup di hati kita, maka kita akan beku. Kita nggak mungkin dengan mudah untuk diajak. Kenapa kita diajak berdoa, diajak doa pagi, diajak menyembah Tuhan? Itu membangun, melatih spirit manusia roh kita. Karena Allah itu roh untuk membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Daud itu konsisten. Tiap hari tidak cari wajah Tuhan. Dikatakan 7 kali sehari. Daniel 3 kali sehari. Sadrak, Mesak, Abednego selalu berjumpa dengan Tuhan. Rohnya tidak pernah padam. Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan, yaitu waktu kita menyembah Dia, waktu kita merenungkan firman Tuhan, ya, kita bisa cek dalam diri kita. Apa isi hati kita waktu kita baca Alkitab. Saudara, waktu kita baca Alkitab, kenapa hati kita ini terkadang-kadang baca Alkitab ini tergesa-gesa atau cepat-cepat, saudara. Kalau cuma tergesa-gesa, saudara, kita baca Alkitab itu cuma mengandalkan kota tiap hari, tanpa ada hubungan dan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, sehingga ya, kita akhirnya kita tidak mengalami satu makanan yang sehat yang kita makan, saudara, karena kita baca firman itu cepat-cepat, saudara. Kita mengandalkan kota aja untuk supaya kita membaca firman cepat-cepat sebelum berangkat kerja. Tapi kita lihat singa itu kalau menikmati makanan yang dia dapat, dia tidak langsung dari punya. Dia lari ke tempat yang tersembunyi dan dia nikmati betul-betul. Saudara, itu artinya merenungkan firman Tuhan. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu lewat firman Tuhan yang kita baca.
Karena firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kita membaca Alkitab, kita sedang berjumpa dengan Allah sendiri. Masihkah kita membaca Alkitab? Ya, masihkah kita berdoa? Saudara, yang mengerti saudara sendiri yang jawab ya. Mungkin kita ada orang yang nggak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Untuk doa nggak ada waktu. Tapi saudara untuk hal yang lain, untuk kalau di Indonesia itu ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada drakor ya, ada WA ya. Saudara, bukannya nggak boleh, tapi kita harus tahu waktu kita ini berguna untuk masa depanmu yang kita bawa sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kita semua harus berada di dalam satu tracknya Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu yang disediakan buat kita itu bisa kita terima seperti yang disampaikan Tuhan dalam kitab Ulangan 28. Berkat Tuhan atas kita, atas hidup orang benar, kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Kita tidak menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Itu akan terjadi dan pasti terjadi karena itu firman Allah. Itu janji Allah. Saudara, roh manusia ini adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan pasti apa isi kondisi hati kita saat ini? Apakah ada kasih, ada kemurahan, ada belas kasihan, ada kerinduan untuk melayani Tuhan, atau ada kepahitan, ada kekecewaan, kebencian, iri hati, dendam, kemarahan, ketidakpedulian. Saudara, itu semua kita yang tahu, saudara. Masih lumayan kalau kita menyadari ya, sehingga akhirnya kita bisa membenahi dan kita membangun kembali. Tapi bagaimana dengan masalah yang tersembunyi, yang luput dari perhatian kita? Mungkin sikap-sikap hati kita yang sebenarnya buruk ya, yang kita anggap itu biasa. Ya, karena sudah kita hidupi selama bertahun-tahun, jadi kita anggap biasa. Mungkin hati yang sudah terlanjur diisi kegelapan, kita anggap itu biasa. Membuat kita sulit untuk melihat apa isi hati kita, terutama yang tersembunyi-tersembunyi. Saudara, kita harus perhatikan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ayo, kadang-kadang ayo kita sediakan waktu untuk Tuhan menyelidiki apa yang tersembunyi dalam hati kita supaya Tuhan bukakan. Saudara, hati kita juga butuh cahaya penerangan supaya kita bisa meneliti isinya. Saudara, jangan sampai ada kecemaran ya, ada sudut-sudut terkecil dalam hati kita yang sebenarnya nggak perlu terjadi, itu terjadi. Saudara, kita lihat mata saja. Kalau mata kita ini, saudara, kita ada kegelapan, saudara, kita nggak bisa melihat, saudara. Kita lihat saja orang yang paling berat itu ya pekerjaannya itu kalau nonton bioskop itu menghadapi orang-orang tua yang datangnya terlambat sehingga dia mesti pakai lampu senter, terus jalannya duduknya tuh naik atau turun, di situ ada tangga itu supaya nggak jatuh dia harus pelan-pelan, saudara. Karena apa? Katanya karena sekitar matanya ini gelap, saudara. Mata hati yang berfungsi baik harus memiliki terang yang berasal dari Tuhan. Itulah yang membuat mata hati kita mampu memahami nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam firman Tuhan. Mampu mengingatkan kita untuk menjauhi bentuk-bentuk kejahatan. Mengingatkan kita menjaga agar kita tidak terjebak oleh perbuatan yang membuat kita akhirnya berpaling dari Tuhan. Saudara, seperti juga mata fisik kita yang sulit untuk melihat yang gelap. 2 hari yang lalu, saudara, rumah saya lampunya padam. Panggil PLN 123, hari libur. Nggak ada yang datang, saudara. Katanya sebentar lagi dalam perjalanan. Sampai dalam perjalanan itu sampai besoknya nggak ada yang datang. Untung saya punya fase yang meter 2, jadi akhirnya pakai meter yang satunya.
Saudara, betapa ribetnya kalau kita ada dalam kegelapan. Jika Tuhan mengatakan bahwa hati kita harus kita jaga dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan kita, itu betul-betul harus dijaga. Hati ini perlu dijaga, karena dikatakan bahwa hati kita, roh Tuhan itu ada pelita Tuhan. Saudara, oleh karena itu kita harus jaga sungguh-sungguh. Kita tidak boleh membiarkan hati nurani kita ini beku, padam, ya, sehingga kita tidak peka lagi terhadap peringatan Tuhan. Sebuah hati yang gelap, ya, yang sudah membeku, akan membuat kita jauh dari kebenaran. Orang yang hatinya beku itu sulit, saudara, jauh dari kebenaran, mudah melakukan kejahatan, saudara, tidak lagi memancarkan sebuah kehidupan yang diinginkan Tuhan. Saudara, kita lihat pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, terus dia berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lantas apa penilaian Tuhan? Bahwa dipisahkanlah terang itu dari gelap. Jadi berarti gelap dan terang itu sangat penting, dan gelap dan terang itu harus dipisahkan. Masalahnya, biar bagaimanapun dalam hidup kita ini, kita akan pasti bertemu dengan namanya kegelapan. Nggak mungkin kita ini nggak pernah ketemu dengan kegelapan, karena kita masih ada di dunia. Baik gelap dalam arti tidak ada cahaya, maupun kondisi yang gelap, masa depan yang gelap, ya, keadaan yang gelap, ya, kuasa kegelapan yang akan mencari celah untuk menghancurkan kita akan selalu diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, begitu ketemu dengan titik lemah kita, saudara, setiap orang kan punya titik lemah berbeda. Ketika kuasa gelap itu pegang titik lemah kita, kita diselubungi dengan kuasa kegelapan yang membuat kita sulit membedakan lagi antara benar atau menyesatkan, kebenaran atau yang menyesatkan. Membuat kita sulit menghindar dari godaan, sulit melihat apakah perbuatanku, keputusanku ini benar atau tidak. Sulit, saudara. Kalau sudah titik lemah kita tuh diselubungi oleh kegelapan ini. Sama halnya ketika kegelapan membuat kita tidak bisa melihat benda-benda. Juga demikian halnya keadaan roh kita. Oleh karena itu dikatakan, roh manusia itu ada pelita Tuhan. Tuhan memberikan lampu pelita dalam hidup kita. Sebuah ayat menyatakan roh manusia adalah pelita Tuhan, menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, ayat ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan bisa berfungsi sebagai sumber terang kita, saudara. Kalau kita hidup terus dalam daging, saudara, kita terus hidup dalam daging, saudara, akhirnya kita akan tersesat, kita akan hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, oleh karena itu biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak. Saudara, setelah dipimpin oleh roh, kita harus memastikan roh kita ini tidak ditekan, tidak mau ditekan oleh daging kita. Sehingga kita akan berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan. Saudara, hati yang berisi dengan terang dan pelita Tuhan, itu akan menyoroti seluruh batin kita, menyelidiki sampai terdalam kegelapan dalam hidup kita. Terang itu akan menjaga agar kita tidak melakukan sesuatu kekeliruan dan kesalahan. Saudara, oleh karena itu, biarlah seluruh bagian hati kita sungguh-sungguh diawasi oleh pelita Tuhan. Bagaimana sulitnya kita hidup sehari-hari tanpa adanya terang, saudara. Saudara, kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang menyesatkan. Kita bisa sulit menyelidiki sejauh mana lubuk kita. Saudara, ada motivasi-motivasi terselubung yang akan terjadi kalau hati kita ini sungguh-sungguh tidak ada terangnya. Oleh karena itu Daud berkata, ujilah aku Tuhan, dan cobalah aku selidiki batinku. Mazmur 26 ayat 2. Kalimat ini jelas diucapkan oleh orang yang rohnya berisi pelita Tuhan.
Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh hidup mau dalam terang Tuhan, maka saya percaya kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Perhatikan kata Alkitab, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita sembah, yang menyatakan sebagai Allahnya Israel, yaitu Allah kita. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yaitu orang yang pelitanya padam. Sedikit marah, saudara. Itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nggak ada perlindungan lagi. Tapi orang yang berurusan dengan Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang berurusan dengan Tuhan akan dimuliakan di mata manusia, juga di kekekalan. Orang yang dicintai Tuhan karena mencintai Tuhan. Kalau kita dilakukan semena-mena, kita diinjak-injak, kita disia-siakan. Ingat, Tuhan punya harga diri. Kalau anaknya, kita sebagai anaknya dilakukan semena-mena, maka dia berkata, dia akan bangkit berperang bagi kita. Saudara, kita tidak perlu takut dipermalukan manusia. Jangan takut diinjak-injak orang. Tuhan yang akan berperang dengan saudara. 10.000 tentara kereta berkuda boleh ada di hadapan saudara. Tapi ingat, yang menyertai engkau lebih banyak, yaitu seluruh bala tentara surga. Saudara, pelita hidup kita jangan sampai padam, saudara. Karena kalau pelita hidup kita padam, saudara, maka kita tidak bisa menyelidiki lubuk hati kita. Saudara, pelita kita padam itu bisa kalau kita tidak menghormati Allah. Pelita kita bisa padam juga kalau kita tidak menghormati orang tua. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia di bumi. Saudara, jika mata hati nurani kita itu baik, maka kita akan memberikan kemampuan Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Saudara, itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Ya. Roh Tuhan ini biarlah tetap ada di dalam hidup kita, menerangi hidup kita untuk kita selama-lamanya hidup berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Saudara, jika manusia ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam tracknya Tuhan, saudara tidak akan pusing. Kita akan mengalami satu revival yang luar biasa. Itulah sebabnya Paulus berkata, mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Orang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Selama keinginan daging kita masih hidup ya di dalam diri seseorang, maka pada tahap ini roh seseorang akan redup, mati ya, dan akan kehilangan kontak dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, ayo kita berjaga-jaga, jangan sampai roh kita redup. Ayo kita mulai belajar untuk melatih diri kita hari demi hari. Untuk kita sungguh-sungguh mau hidup berdampak. Bukan saja bagi keluarga kita, bagi diri kita, bagi orang sekeliling kita, tapi sungguh-sungguh hidup kita berdampak dan berkenan di hadapan Allah. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan memuliakan kita jika kita sungguh-sungguh adalah anak-anaknya. Saudara, periksa kembali saat ini siapa yang sedang menguasai jiwamu. Jika hidupmu saat ini, detik ini masih dalam kontrol daging, ayo matikan segera detik ini juga. Sebab kita tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah. Ayo kita mulai latih diri kita, baca firman, ayo kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya tetap roh kita berkobar-kobar, daging kita nikmati. Dengan kita berpuasa, roh kita tetap menyala-nyala. Maka kita akan mengalami satu revival, kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini kami berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom. Biarlah Tuhan, kami nggak mau Tuhan, pelita Tuhan dalam hidup kami padam. Kami mau menjaga hati kami sebaik-baiknya Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa hati ini
adalah sumber segala-galanya, sumber kehidupan kita. Kalau hati kita kotor, saudara, apa yang akan kita banggakan dalam hidup kita? Daging yang kita perbuat, saudara, akan berlalu. Satu kali kita tidak ada, kita pulang ke rumah Bapa. Dan akhirnya kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ayo saudara, pagi hari ini kita mau selidiki setiap hati kita. Kalau kita kurang baca Alkitab, kita kurang berdoa, ayo kita naikkan target kita untuk kita mau lebih sungguh-sungguh melatih diri kita, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Ulangan 28, berkat Tuhan itu adalah milik kita. Baik dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tidak perlu takut. Apapun manusia lakukan pada kita. 10.000 kereta berkuda boleh ada di hadapan kita. Tetapi saya percaya bala tentara Allah akan berperang ganti kita. Memberikan kita revival, kemenangan, hari demi hari. Dalam penyakit kita yang kita hadapi. Dalam keuangan kita. Dalam persoalan pekerjaan kita. Dalam rumah tangga kita, masa depan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Kalau Tuhan adalah pelita hidupmu, maka percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Amin.